Perkenalkan, nama saya Padmawati SPD. Saya guru bahasa Indonesia di SMPN 1 Atap Danau Jaya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK Universitas PGRI Palembang tahun 2023. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dengan materi pembahasan menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Apakah semuanya siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ya, kalau semuanya siap, baiklah. Sekarang silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya ya. Marilah kawan-kawan sebelum memulai pelajaran, anak bapaknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa pelan. Doa selesai. Ya, baiklah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Bagus Setiawan, Hadir, Bu. Fitriani, Hadir, Bu. Firman, Hadir. Jessica Putri, Hadir, Bu. Messi, Hadir, Bu. Rangga dan juga Hadir, Bu. Ringo Pratama, Hadir, Bu. Reva, Hadir, Bu. Silva Ainur Rahma, Saya Suci. hadir, Bu. Baiklah, berarti semuanya hadir dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sekarang silahkan siapkan buku pelajaran kalian serta buku paket halaman 98. Materi apa yang dibahas di sana? Ya, menelaah struktur dan bahasa teks prosedur. Sebelum kita lanjut ke materi tersebut, ada yang ingat materi apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ya, Bu. Ya, silakan bareng. Pengertian jenis dan ciri teks prosedur. Ya, pengertian jenis dan ciri teks prosedur. Sekarang ada yang ingat apa kira-kira pengertian teks prosedur? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan salah. Teks yang berisi petunjuk cara melakukan sesuatu secara tepat. Ya, teks yang berisi petunjuk cara melakukan sesuatu secara tepat. Kalau jenis teks prosedur, siapa yang bisa? Saya, Bu. Jenis teks prosedur, ya silakan Sulastri. 1. Teks prosedur cara membuat. 2. Teks prosedur cara melakukan. 3. Teks prosedur cara menggunakan. Ya, jenis teks prosedur ada 3, yaitu teks prosedur cara membuat, teks prosedur cara menggunakan, dan teks prosedur cara melakukan. Ya. Sekarang Ibu akan membagikan kalian soal pretest, kerjakan semampu kalian ya. Soal ini untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum mempelajari struktur dan bahasa teks prosedur. Kalian kerjakan sesuai kemampuan kalian, jangan lupa ditulis nama ya. Bagikan dengan teman-temannya di belakang ya. Jangan lupa ditulis nama. Sudah selesai belum? Kalau semuanya sudah selesai, silakan dikumpulkan ya. Temannya di belakang, ambil lembar jawabannya ke depan. Baiklah ya. Sekarang silakan perhatikan ke depan. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu atau cara membuat, baik itu cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang pertama menentukan struktur teks prosedur.
baik itu cara membuat, cara melakukan, dan cara menggunakan. Kemudian yang kedua, menelaah aspek kebahasaan teks prosedur ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran hari ini selesai, kalian diharapkan mampu yang pertama menentukan struktur teks prosedur, baik itu cara membuat, cara melakukan, dan cara menggunakan. Kemudian yang kedua, menelaah aspek kebahasaan teks prosedur ya. Sebenarnya materi teks prosedur ini sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalian semua kan sudah besar, jadi sudah biasa mengerjakan segala sesuatu di rumah. Mungkin orang tua kalian pernah menyuruh kalian untuk membuat kopi. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dalam membuat kopi tersebut? Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya silakan. Bahannya Bu. Ya Pak. Misalnya gelas, sendok, gula, kopi, dan air panas. Ya, itu adalah bahan-bahannya ya, menyiapkan gelas, gula, kopi, kemudian sendok dan air panas ya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Ya silakan. 1. Panaskan air. 2. Masukkan gula dan kopi ke dalam gelas. 3. Setelah air mendidih, tuangkan ke dalam gelas yang sudah terisi air kopi. Kemudian aduk hingga gula larut. Ya, itu adalah bagian langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah panaskan air. Kemudian selagi menunggu air panas, siapkan gula dan kopi. Masukkan ke dalam gelas. Kemudian setelah airnya mendidih, tuangkan ke dalam gelas yang sudah berisi adonan kopi ya. Kemudian sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian perhatikan video berikut, ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas ya. Karena tubuh membutuhkan serat tinggi, es buah ini jadi sangat cocok untuk dijadikan menu iftar. Resep buah ini juga tidak menggunakan sirup, tapi semua bahan-bahannya alami. Pertama-tama kita ambil semangka dan kita cetak dengan menggunakan sendok koktail. Jika kalian tidak punya sendoknya, cukup dipotong-potong aja ya. Begitu juga dengan buah naga, kita cetak dengan sendok koktail. Saya sarankan untuk menggunakan buah naga yang dalamnya berwarna merah, karena disinilah kita bisa mendapatkan warna es buah yang alami. Setelah itu kita potong-potong cincaunya. Kalian juga bisa menggunakan cincau warna hijau. Es buah ini juga dilengkapi dengan selasih. Kita cukup menggunakan setengah sendok makan selasih, lalu kita rendam dengan air panas dan diamkan hingga mengembang. Lalu kita tambahkan air es secukupnya ya. Untuk resep es buah ini saya tidak menggunakan santan karena santan tidak baik untuk mah. Jadi kita lebih baik menggunakan susu segar ataupun susu UHT. Setelah itu kita tambahkan susu kental manisnya. Sebetulnya tanpa susu kental manis ini es buahnya sudah manis. Jadi jika ingin alternatif yang sehat, sebaiknya kita tidak menggunakan susu kental manisnya. Lalu kita hidangkan dengan es batu dan siap disantap. Rasanya seger banget dan juga bikin ketagihan. Enak banget. Kalian harus coba bikin ya. Ya demikianlah video tentang apa kira-kira itu tadi? Wah, ya, cara membuat es buah. Kalian pernah meminum es buah? Kalau membuatnya pernah dong? Ada yang pernah, ada juga yang belum. Ya. Sekarang Ibu akan menampilkan materi pembahasan kita hari ini mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Dari materi ini akan kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama mengenai struktur teks prosedur ya. Struktur teks prosedur
prosedur terdiri dari 4 bagian. Yang pertama tujuan, yang kedua bahan, ketiga langkah-langkah, dan yang keempat bentuk. Kalau kita buat bagan maka dia akan seperti ini urutannya. Yang dikatakan struktur itu adalah susunan atau urutan. Dari yang paling atas terdiri dari tujuan, alat dan bahan di bawahnya, langkah-langkah dan bentuk. Kita bahas yang pertama dulu. Tujuan ini berisi kalimat pengantar atau penjelasan mengenai sesuatu yang dibuat atau sesuatu yang dilakukan. Nah, pengantar ini biasanya terletak di bagian paling awal, bagian paling atas setelah judul. Ya, isinya hanya singkat karena berisi tentang pengantar atau penjelasan singkat tentang apa yang akan kita buat atau apa yang akan kita lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, alat dan bahan. Ya, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan mengenai alat dan bahan ini? Ya, silakan nak. Alat dan bahan adalah perlengkapan yang kita digunakan, sedangkan bahan adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu. Ya, alat adalah perlengkapan yang akan kita gunakan, sedangkan bahan adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat sesuatu tersebut. Ya, biasanya dalam alat dan bahan ini ada takaran atau jumlah yang harus disesuaikan. Kemudian alat dan bahan ini harus menggunakan ukuran yang akurat. Ya, kenapa dia harus akurat? Supaya hasilnya lebih maksimal. Kemudian yang ketiga kita lanjutkan langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi tahapan atau proses untuk membuat. Kemudian yang terakhir penutup. Ya, penutup ini berisi kesimpulan, penanalisi atau ucapan selamat kepada pembaca. Ya, berdasarkan kesimpulan ini kira-kira siapa yang bisa mencontohkan bagian kesimpulan? Ya, silakan nak. Sangat mudah bukan? Anda juga bisa mencobanya di rumah. Selamat menikmati. Ya, sangat mudah bukan? Anda juga bisa mencobanya di rumah. Selamat menikmati. Nah, tujuan ini berisi penekanan terhadap apa yang kita buat. Ya, bisa juga ucapan selamat seperti tadi, selamat menikmati. Atau contoh yang lain, selamat mencoba. Ya, sampai di sana ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Ini adalah video yang kalian saksikan tadi, tapi sudah dibuat dalam bentuk tertulis, dibuat dalam bentuk teks. Nah, berdasarkan contoh ini, kira-kira yang termasuk struktur tujuan itu yang mana? Siapa yang bisa? Sembuh. Ya, silakan nak. S2 adalah minuman yang sangat segar dan dapat menghilangkan dahaga. Selain warnanya yang alami, S2 juga kaya akan nutrisi. Iya ya, letaknya di bagian atas setelah judulnya tadi adalah cara membuat es buah. Kemudian bagian es buah adalah minuman yang sangat segar. Itu adalah bagian paragraf pertama yang merupakan pengantar tentang apa yang dibuat. Ini termasuk struktur tujuan. Kemudian yang kedua apa? Alat dan bahan. Dan contoh ini kira-kira mana yang termasuk alat dan bahan? Sudah jelaskan di sana alatnya apa? Sendok koktail, pisau dapur, mangkok, sendok. Bahan-bahannya juga sudah jelas. Berarti itu termasuk struktur Alat dan bahan. Iya ya. Termasuk struktur alat dan bahan. Kemudian yang ketiga, struktur langkah-langkah ya. Langkah-langkah ini merupakan proses atau tahapan dalam membuat sesuatu. Ya. Ini termasuk struktur apa? Ya, termasuk struktur langkah-langkah. Struktur langkah-langkah ini harus disusun secara berurutan. Itu ada dari 1 sampai 8. Harus diikuti secara berurutan. Kemudian yang terakhir strukturnya apa? Ya, struktur penutup ya. Tinggalkan dengan es batu dan siap disantap. Karena penutup tadi merupakan penekanan terhadap apa yang dibuat. Bisa juga ucapan
selamat. Contohnya selamat mencoba. Ya, sampai di sana ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang kedua. Jadi sudah struktur, sekarang penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Ya, penggunaan bahasa dalam teks prosedur ini ada 5 bagian. Ya, yang pertama menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Biasanya kalimat imperatif atau perintah ini terdapat pada bagian langkah-langkah. Sekarang kita hubungkan dengan contoh. Kalimat perintah. 1 misalnya, belah buah semangka. Kira-kira apa perintahnya di sana? Ia menyuruh kita untuk membelah. Kemudian yang kedua, belah buah alpukat. Artinya menyuruh kita untuk membelah buah alpukat. Begitu juga yang seterusnya. Misalnya tambahkan air es, berarti menyuruh kita menambahkan air es. Dan yang terakhir tambahkan susu segar. Itu adalah kalimat perintah. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, menggunakan kriteria atau batasan. Ya, menggunakan kriteria atau batasan ini bisa termasuk di bagian bahan-bahan, bisa juga termasuk di bagian langkah-langkah. Sekarang kita lihat pada contohnya. Ini pada bagian bahan-bahan. Kira-kira yang termasuk kriteria atau batasan itu yang mana? Ada yang bisa? Ya, silakan. 1/4 kilogram semangka, 1 buah alpukat, 1 buah naga. Ya, itu adalah kriterianya, batasannya. Maksudnya 1/4 kilogram semangka cukup kita gunakan 1/4 kilogram semangka saja. Atau yang berikutnya 1 buah alpukat misalnya. Kemudian 1 buah naga. Ya, itu takaran jika kita mau membuat es buah. Nah, buah ini boleh kita tambah. Jumlahnya itu boleh kita tambah. Misalnya buah semangka kita buat 1/2 kilogram. Nah, kalau semangka kita tambah, berarti yang lainnya juga harus kita tambah. Karena jika hanya satu saja yang kita tambah, hasilnya nanti tidak maksimal, tidak sesuai dengan rasanya nanti. Ya, terlalu banyak semangka misalnya es buahnya. Ya, itu dikatakan batasan atau kriteria. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, menggunakan kalimat saran dan larangan. Kita kembalikan juga ke contoh. Kira-kira dari contoh ini ada tidak yang termasuk saran atau larangan? Siapa yang bisa? Ya, silakan, Nak. Pada bagian langkah-langkah nomor 3, belah buah naga lalu cetak menggunakan sendok air. Untuk menghasilkan warna yang alami, sebaiknya pilih buah naga yang berwarna merah. Pada bagian langkah-langkah nomor 3, ya, belah buah naga lalu cetak menggunakan sendok koktail untuk menghasilkan warna yang alami. Sebaiknya pilih buah naga yang berwarna merah. Kira-kira kata yang merupakan saran kata apa? Kata sebaiknya, Bu. Iya, benar ya, kata sebaiknya yang merupakan saran. Sedangkan kata larangan di sana ada atau tidak? Tidak ada, ya. Kita lanjutkan yang keempat, menggunakan akhiran i dan kan. Ya, dalam contoh itu ada tidak yang menggunakan akhiran i dan kan? Dia bisa terdapat pada bagian tujuan, bisa terdapat pada bagian ala dan lahan, bisa juga terdapat pada langkah-langkah ataupun penutup. Sekarang perhatikan di bagian tujuan. Ada tidak yang menggunakan akhiran kan? Coba dibaca dulu. Ada tidak yang menggunakan akhiran kan? Kata apa? Menghilangkan. Ya, ada ya, kata menghilangkan, akhiran kan. Kalau menggunakan akhiran i ada tidak? Ada. Kata apa? Ya, kata alami. Ya. Kata dasarnya adalah alam, akhiran i. Yang dikatakan akhiran itu ada kata dasarnya, ya. Itu menghilangkan, kata dasarnya adalah hilang, mendapat ikrar dan akhiran kan. Alami, kata dasarnya adalah alam, ya. Mendapat akhiran i menjadi alami, ya.
Kemudian kita lihat pada bagian langkah-langkah. Kira-kira ada tidak yang berakhiran kan di sana? Kata apa? Iya, di bagian nomor 1 ya. Cetak menggunakan sendok koktail yang menggunakan akhiran kan. Kata dasarnya adalah guna, ya, mendapat imbuhan me dan akhiran kan. Ya, paham kira-kira tentang akhiran i dan kan? Ya, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya ya. Yang kelima, yang terakhir menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Ya, konjungsi adalah kata hubung. Dari contoh pembuatan S buah ini, kira-kira kata hubung apa yang digunakan? Ada yang bisa mencontohkan? Saya Bu. Ya, silakan Nak Silpa. Konjungsi kemudian yang terdapat pada bagian langkah-langkah nomor 7. Tambahkan juga air es secukupnya kemudian diaduk rata. Tambahkan juga air es secukupnya kemudian diaduk rata. Kira-kira konjungsi apa yang digunakan di sana? Kemudian Ya, konjungsi kemudian ya. Materi yang kita bahas tadi kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jelas kira-kira? Sekarang silakan semuanya bentuk kelompok. Bentuk menjadi 3 kelompok saja ya. Silakan. Sekarang Ibu kasihkan LKPD ya. Yang baca tugas-tugasnya kemudian silakan kerjakan sama-sama ya. Oh, ada pertanyaan mengenai tugasnya? Ada pertanyaan mengenai tugasnya? Tidak ada. Silakan lanjutkan ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Bagaimana? Selesai dong? Ya, kalau semuanya selesai, nanti dipersiapkan kelompoknya untuk presentasi ke depan ya. Ya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil LKPD kelompoknya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami mengenai struktur teks prosedur, cara membuat brownies kukus, termasuk struktur teks. Brownies kukus adalah salah satu kue yang sangat populer di Indonesia. Dengan rasa coklat yang kaya dan tekstur yang lembut, brownies kukus selalu menjadi favorit di setiap kesempatan, termasuk struktur tujuan. Bahan-bahan yang diperlukan: 1. 4 butir telur, 2. 150 gram gula pasir, 3. 1 sendok teh SP atau valet, 4. 85 gram tepung terigu, 5. 35 gram coklat bubuk, 6. 80 gram susu kental manis coklat. Alat-alat: 1. baskom kecil, 2. mixer, 3. loyang atau cetakan kue, 4. panci atau kukusan, 5. tusuk gigi, termasuk struktur alat dan bahan. Langkah-langkah dalam membuat brownies kukus. 1. Masukkan telur, gula pasir ke dalam wadah. Mixer dengan kecepatan rendah dalam 8 menit atau sampai adonan mengembang putih kental. 2. Masukkan bahan kering secara perlahan dan aduk dengan kecepatan rendah hingga merata. 3. Tambahkan ketan bubuk ke dalam wadah adonan. Kemudian aduk hingga merata dengan menggunakan mixer. Pastikan tidak ada bagian yang mengendap di bawah wadah. 4. Bagi adonan menjadi 2 bagian yang sama rata. Sisihkan sedikit untuk lapisan bagian tengah. Tambahkan susu kental manis coklat sebanyak 80 gram atau 2 set ke dalam adonan yang lapisan tengah. Aduk sampai rata, termasuk struktur langkah-langkah.
Setiap gigitan akan menghadirkan kenikmatan dan kelembatan coklat yang tak terlupakan. Selamat mencoba. Termasuk struktur penutup kelompok kami. Bagi kelompok lain yang mau menanggapi kami silakan. Baiklah, bagi kelompok lain yang mau bertanya, kami silakan. Bu, silakan. Jenis teks prosedur terdiri dari 3 macam, yaitu macam cara membuat, cara melakukan, dan cara menggunakan. Apakah semua jenis teks prosedur tersebut memiliki struktur yang sama? Baiklah, kami akan langsung menjawab pertanyaan yang disampaikan. Semua jenis teks prosedur alat dan bahan, langkah-langkah dan penentu. Bagaimana kelompok 3? Apa bisa dipahami penjelasan dari kami? Ya, bisa. Apakah masih ada yang masih bertanya? Saya Bu. Apakah ada perbedaan antara struktur teks prosedur, cara membuat, cara melakukan, dan cara menggunakan? Baiklah, kami akan langsung menjawab pertanyaan dari saudari. Menurut kelompok kami, struktur teks prosedur itu pada dasarnya sama, tetapi ada perbedaan sedikit dari segi bahan. Karena teks prosedur, cara melakukan dan cara menggunakan tidak menggunakan bahan. Bagaimana kelompok 3? Apakah bisa dipahami penjelasan dari kami? Bisa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan terus untuk kelompok 1 ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami mengenai penggunaan bahasa dalam teks prosedur, cara membuat brownies kukus. Penggunaan bahasa dalam teks prosedur, cara pembuatan brownies kukus. 1. Menggunakan kalimat perintah. Contoh, masukkan bahan kering secara perlahan dan aduk dengan kecepatan rendah hingga merata. 2. Tambahkan coklat bubuk dalam wadah adonan. 2. Menggunakan kriteria atau batasan. Contoh, siapkan 4 butir telur. Kukus adonan pertama selama 15 menit. 3. Menggunakan kalimat saran atau contoh, untuk menambah tampilan agar lebih menarik, sebaiknya olesi bagian atas brownies dengan margarin, lalu taburi mesis dengan warna sesuai selera. 4. Menggunakan aturan I dan K. Contoh, siapkan loyang ukuran 18 cm yang sudah diolesi margarin dan ditaburi tepung secukupnya. Tuangkan 1 adonan ke dalam loyang dan ratakan permukaannya. 5. Menggunakan konjungsi misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lain-lain. Contoh, setelah 10 menit, buka lagi tutup kukusan dan tambahkan adonan ketiga. Kemudian tutup selama 20 menit. Kukus adonan pertama selama 15 menit. Setelah itu, buka tutup panci kukusan dan masukkan adonan untuk lapisan tengah. Demikianlah hasil LKPD kelompok kami. Bagi kelompok lain yang mau menanggapi kami persilakan. Ya. Apakah jika kita menuliskan angka dalam teks prosedur sudah termasuk batasan atau kriteria? Baiklah, kami akan langsung menjawab pertanyaan dari saudari Bahan. Menurut kelompok kami, angka yang dituliskan dalam teks prosedur tersebut kriteria atau batasan jika angka tersebut termasuk dalam kalimat. Tetapi jika terletak
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Berikutnya silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami mengenai penggunaan bahasa dalam teks prosedur cara membuat brownies kukus. Penggunaan bahasa dalam teks prosedur cara membuat brownies kukus. 1. Menggunakan kalimat penutup atau imperatif. 2. Menggunakan kriteria atau batasan. Contoh, siapkan 4 butir telur, kukus adonan bersama selama 15 menit. 3. Menggunakan kalimat saran dan larangan. 4. Menggunakan akhiran i dan kan. Contoh, A. Siapkan loyang berukuran 18 cm yang sudah diolesi matahari dan ditaburi tepung secukupnya. Tuangkan 1 adonan ke dalam loyang dan ratakan permukaannya. 5. Menggunakan konstruksi misalnya kemudian selanjutnya setelah itu dan lain-lain. Contoh, A. Setelah 10 menit, buka lagi tutup kukusan dan tambahkan adonan ketiga. Kemudian kukus selama 20 menit. Demikianlah hasil LKPD kelompok kami. Bagi kelompok lain yang mau menanggapi, kami persilakan. Ya silakan. Mengapa kalimat siapkan 4 butir telur termasuk kriteria atau batasan? Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 1. Dan kami telah menjawab pertanyaan menurut kelompok kami. Kalimat siapkan 4 butir telur termasuk kriteria atau batasan karena 4 angka menunjukkan jumlah. Jadi jumlah itu menunjukkan batasan dari beberapa butir telur yang akan digunakan. Bagaimana kelompok 1? Apa bisa dipahami? Ya. Baiklah, bagi kelompok lain yang mau bertanya, kami persilakan. Saya. Apakah hanya angka yang menunjukkan suatu batasan atau kriteria? Terima kasih kepada kelompok 2. Baiklah, kami akan langsung menjawab pertanyaannya. Yang termasuk kriteria tidak hanya angka saja, tetapi juga bisa kata yang lain. Misalnya masa air hingga mendidih, artinya batasannya di sana adalah kata mendidih. Atau contoh lain, misalnya tambahkan penyedap rasa secukupnya, artinya batasannya sesuai selera kita. Bagaimana kelompok 2? Apa bisa dipahami penjelasan dari kelompok kami? Ya, saya paham. Terima kasih atas jawabannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3 ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil LKPD kelompoknya masing-masing. Tadi dari kelompok 1 membahas tentang struktur teks prosedur, sudah dijelaskan dan sudah mendapat tanggapan dari kelompok lain ya. Dan tadi benar jawabannya sudah benar ya, yang terdiri dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Kemudian untuk kelompok 2 tadi membahas tentang penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Juga mendapat tanggapan dari kelompok lain, sudah dijawab juga dan sudah benar tadi ya. Kemudian untuk kelompok 3 juga membahas tentang penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Juga mendapat tanggapan dari kelompok lain, sudah bisa dijawab juga dengan benar oleh kelompok 3 dan kita berikan aplaus untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya ya. Sekarang silakan perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan LKPD-nya ya. Silakan. Sekarang silahkan kembali ke tempat seperti tadi ya, tempat awal. Silakan putar tempat. Sekarang Ibu akan membagikan soal post test ya. Ini untuk mengetahui kemampuan kalian setelah kita mempelajari tentang struktur dan bahasa teks prosedur ya.
Sekarang silakan dikumpulkan ya. Berdasarkan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya Bu, Ya, silakan Bapak. struktur teks prosedur terdiri dari 1. Tujuan, 2. Bahan dan alat, 3. Langkah-langkah, 4. Penutup. Ya, struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Kemudian penggunaan bahasanya bagaimana? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan Nak. Penggunaan bahasa dalam teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Menggunakan kriteria atau batasan. 3. Menggunakan saran atau larangan. 4. Menggunakan akhiran i dan kan. 5. Menggunakan konjungsi atau kata hubung. Ya, penggunaan bahasa dalam teks prosedur terdiri dari 5 bagian. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Yang kedua menggunakan kriteria atau batasan. Yang ketiga menggunakan saran dan larangan. Yang keempat menggunakan akhiran i dan kan. Yang terakhir menggunakan konjungsi atau kata hubung. Ya. Dari penjelasan materi kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Bagian mana yang kalian sukai? Kira-kira yang menyenangkan itu yang mana? Ya Bu, Ya, silakan Bapak. tampilan video dan pembahasan materinya mudah dipahami. Ada tampilan videonya dan materinya mudah dipahami. Apa benar bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan semuanya bisa memahami ya. Untuk materi pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang teks prosedur, yaitu cara menulis teks prosedur. Silakan kalian baca buku pelajaran kalian di rumah untuk mempersiapkan materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Setelah mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa beragama dan saya masing-masing. Berdoa. Berdoa besar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.